Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Satres Narkoba Polresta Denpasar meringkus seorang pengemudi ojek online karena menyimpan 1 kg sabu-sabu. Majelis Madya Desa Adat atau MDA Kabupaten Bangli meminta masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam pembuatan sesaji saat Hari Raya Galungan. Pelaku usaha tenun kini menghadapi tantangan karena penenun endek semakin langka. Satres Narkoba Polresta Denpasar meringkus seorang pengemudi ojek online karena kedapatan menyimpan 1 kg sabu-sabu. Polisi sudah lama mengintai tersangka berinisial DN. Sehari-hari ia mengantar penumpang, namun karena kecanduan, DN menyambi menjadi kurir sabu-sabu. DN nekat mengambil paket sabu-sabu 1 kg dari sang bandar. Ia mengaku mendapat upah 10 juta rupiah jika seluruh paket sabu-sabu tersebut habis terjual di Denpasar. Namun belum sempat terjual, DN tertangkap polisi. Bukti tersebut diedarkan di Denpasar. Sembari dia mengedarkan jadi ojol, 10 juta sampai habis. Keterangan dari. Memang tujuannya diedarkan di Denpasar, tapi BB paketnya ini diperintahkan oleh bos diambil di daerah Situ. Ini 1 kilo pertama ya, atau sudah satu kalau pertama kali ya? Ya, selama saya jadi kasat ini 1 kilo pertama. Terus ada deadline kira-kira kapan waktunya bandar bisa diamankan? Makassar. Nah, kalau deadline kita nggak bisa janji ya, tapi kita masih mendalami sampai dengan sekarang karena memang itu jadi tantangan sama kendala dari kita. Karena memang antara kurir dan pengedar bosnya ini sendiri tidak pernah ketemu sama sekali. Itu yang gimana mereka komunikasinya? Apakah komunikasi lewat WA, itu kan dari mulut ke mulut, dari pengguna ke pengguna, biasanya begitu. DN ditangkap bersama 19 tersangka penyalahgunaan narkoba selama setengah bulan terakhir oleh Satres Narkoba Polresta Denpasar. Dari keseluruhan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 1,2 kg, ganja sekitar hampir 600 gram, belasan butir pil ekstasi dan tembakau sintetis. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Produsen tahu di Denpasar mulai mengeluhkan kenaikan harga kedelai dampak melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Sejumlah produsen tahu di Jalan Seroja, Gang Blimbing, Denpasar mencoba menyiasatinya agar tidak rugi, yakni dengan cara mencampur kedelai impor dengan kedelai lokal. Diakui kualitas tahu yang dihasilkan juga menurun karena kedelai lokal kualitasnya jauh di bawah kualitas kedelai impor. Kedelai impor akan menghasilkan sari kedelai lebih banyak, sedangkan kedelai lokal menghasilkan sarinya sedikit dan cenderung lebih kotor. Ya karena kita memakai kedelai impor, jadinya salah satu penyebabnya kenaikan dolar sih. Kan USA apa? Cara mensiasati usaha biar tetap jalan gimana? Biar tetap jalan dalam keadaan naik kedelainya nih. Kita terkadang kalau harga kedelainya melonjak naik, kita mencampurkan antara kedelai lokal dan kedelai impor, Pak. Kita campurkan jadi satu. Pengaruh nggak sama kualitas tahunya? Pengaruh, Pak. Pengaruh. Menurun atau gimana kualitasnya? Kualitasnya tuh lebih menurun, cenderung turun karena tahunya tuh tipis ya, Pak. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika menyebabkan harga kedelai saat ini mencapai Rp10.500 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp8.500 per kilogram. Produsen tahu berharap pemerintah bisa mengambil tindakan cepat agar harga kedelai impor bisa ditekan.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Menjelang perayaan Galungan, aktivitas di pasar meningkat, sehingga menjadi perhatian serius Polres Bangli. Untuk mencegah berbagai tindakan kriminal, Polres Bangli menerjunkan 160 personel pengamanan pasar. Menurut Kabak Ops Polres Bangli, Kompol Dewa Gede Oke, pengamanan di pasar sudah dimulai sejak H-7 Hari Raya Galungan, dan dia meminta masyarakat agar tetap waspada. Berkomitmen dalam kondisi apapun kami terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, utamanya dalam menjaga situasi Kamtimas yang kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan Bangli semakin maju. Menyambut Hari Raya Galungan ini semoga aman, terkendali, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semoga damai selalu. Polres Bangli meminta masyarakat agar segera melapor ke polisi jika mengalami tindak pidana, dan pengamanan ini diharapkan bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat berbelanja. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.